Oke Bunda, mungkin melihat sekarang mungkin upaya dari Ria Ricis atau Tengkurian yang sedang berangkat umroh ini seperti apa sih Bunda di mata psikolognya sendiri? Kalau saya lihatnya kalau berangkat umroh ya baik-baik aja ya, bagus ya. Mungkin kalau tadinya ada masalah, mungkin dengan berangkat umroh bisa memperbaiki apa yang sudah menjadi masalah, dan mungkin ada waktunya kemudian untuk introspeksi masing-masing karena situasinya kan jauh dari pekerjaan, dari apa. Berharap tidak hanya introspeksi, tapi kalau saya ngelihatnya harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi itu harus komunikasi yang afektif ya. Jadi maksudnya efektif tuh dalam artian kata gini, harus ada pesan yang diberikan, harus berempati pada pasangannya pada saat berkomunikasi yang membuat dua-duanya bisa memahami situasi masing-masing. Nah, kalau di tanah suci itu kan biasanya lebih khidmat, lebih kemudian bisa mawas diri, tidak melihatkan ego, mungkin bisa kemudian lapor langsung kepada Allah tentang apa yang terjadi. Maka menurut saya itu sesuatu yang baik, walaupun mungkin di sana tidak terlalu ada keintiman kelihatan oleh orang luar, tetapi siapa tahu di dalam situasi yang tidak sedang rame-rame mereka kemudian melakukan komunikasi yang efektif. Itu tadi saya bilang. Tapi dari mungkin kelihatan kita-kita ini mereka berdua berjauh-jauhan. Dari foto bareng keluarga yang satu ada di sisi kiri, yang satu lagi di sisi kanan. Ya mungkin saja masih dalam tahap penyesuaian ya terhadap situasi baru, jalan bareng lagi. Tapi kan kita nggak pernah tahu, mungkin di belakang dari foto keluarga yang dilihat banyak orang ada momen-momen tertentu di mana mereka bisa kemudian saling membuka diri, berkomunikasi. Mungkin ini juga salah satu cara untuk kemudian mereka tidak memperlihatkan umbar marah, umbar statement, umbar apa, tetapi lebih kemudian lebih mencoba untuk memperbaiki hubungan ini. Sudah lama orang tidak ketemu, pada waktu misalnya jalan bareng lagi atau apa kan mungkin ada canggung. Kalau menurut saya nggak ada masalah, tapi pertanyaannya harus betul-betul digunakan untuk adanya sesuatu tukar pikiran, komunikasi terhadap masalah yang sudah berlangsung saat ini gitu. Bunda, yang kita tahu kan Ricis juga YouTube vlog juga nih. Di YouTube vlognya dia nggak ada kebersamaan sama Tenggorian sendiri. Itu mungkin mengadakan apa? Ya orang kalau lagi kesel tuh kan sering, artis tuh kalau lagi kesel sama pasangannya atau apa dibuang semua fotonya gitu. Hobi banget ya, ngapain diupload dulunya ya, tapi kan jejak digital sebenarnya nggak bisa dihapus ya. Lalu kemudian ini juga mungkin pada saat sedang lagi belum terbasalah, dibereskan masalahnya, permasalahannya ini, maka kemungkinan masih belum mengikut sertakan, ingin memperlihatkan bahwa dia punya eksistensi sendiri, yang suaminya punya eksistensi sendiri. Kita nggak pernah tahu masalahnya sebenarnya apa yang membuat terjadi sampai yang satu bisa seperti kayak marah sekali dan seperti tidak mau berhubungan. Saya berharap ini semuanya akan menjadi lebih baik kalau berpikir bahwa pada waktu awalnya kan ingin bersama. Jadi semoga kalau ada kesalahan di tengah-tengah harus bisa dikomunikasikan gitu. Artinya masih ada kesempatan untuk membenahi rumah tangga ya Bunda? Kalau menurut saya masih bisa. Kalau saya bilang gini, nawa itu niatan orang mau bersama itu yang sangat tergantung, karena orang kalau ingin bersama-sama dengan orang lain itu juga harus punya niat yang sama. Kalau tidak akan terjadi. Saya jalan bareng sama orang tapi kita nggak mau ngomong, ya akhirnya kemungkinan untuk kemudian memecahkan masalah jadi tidak mungkin gitu. Bunda, ngelihat dari mereka umroh bareng satu pesawat tapi beda kelas. Ricis kelas ekonomi, Rian Ricis kelasnya bisnis kelas, si Riannya malah di ekonomi, dan hotel mereka juga beda. Nah mungkin aja bisa terjadi, maksud saya pemesanannya mungkin kan itu ibaratnya bukan siapa membayari siapa, tapi mungkin masing-masing membayari diri sendiri. Yang satu lebih nyaman dengan model bisnis kelas, yang satu lebih nyaman dengan mungkin yang bisnis kelas karena anaknya ada deket dia, jadi kan dia harus perlu ruang yang lebih besar gitu ibaratnya. Kalau pisah hotel dan sebagainya ya saya nggak tahu apakah ada kemungkinan dari travel bureau, karena kita kalau turun sama-sama dengan satu agensi yang sama bisa saja nanti kemudian pisah
hotel, karena misalnya hotel yang sini sudah full book, satunya lagi dimasukin ke hotel yang berbeda dengan mungkin level kelas yang sama seperti itu. Bunda, tanggapannya melihat Rian yang masih pamer foto Ricis saat umroh tapi berbeda sikap dengan Ricis yang nggak upload foto Rian sama sekali. Kalau menurut saya, yang satu sudah ingin membuka hati, yang satu masih menutup, dan kemungkinan ada rasa kesel yang luar biasa. Pada saat suami dan istri itu tidak merasa selevel, ya, itu akan berdampak yang satu merasa harus lebih dibagaimanakan daripada yang lain. Dan itu yang menurut saya mungkin juga harus kita lihat. Kalau yang satu sudah membuka diri, berharap itu membuka diri bukan berarti harus langsung baikan ya, tetapi kemungkinan harus ada komunikasi. Kalau seseorang merasa pasangannya tidak satu grade atau satu level, tidak memiliki kesetaraan dalam hal tertentu, kamu yang saya bawa sampai jadi seperti ini, pasti akan terjadinya merasa tidak tidak merasa perlu untuk berbuat baik atau melakukan sesuatu yang luar biasa kepada pasangannya ini. Tapi Bunda, dengan dia ibadah umroh tapi nggak ada satu foto keluarga bareng, Moana, Tia Ricis sama Tengku Rian. Kalau saya melihatnya, kalau umroh itu belum tentu harus selalu foto ya, apalagi kalau judulnya ibadah, yang diutamakan pasti adalah ibadahnya daripada foto-foto barengnya itu. Tapi kalau misalnya orang berkeluarga, biasanya memang ingin punya kenangan dengan foto bareng itu, kan ada kenangan sama-sama tahun sekian kita berangkat dan sebagainya. Itu akan memflash memori kita lagi pada waktu tahun kesekian kita pernah berangkat bareng, ayo kita berangkat lagi misalnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu kalau ditanya kenapa ya mereka, saya nggak tahu kenapa mereka tidak mau foto bareng gitu. Saya lihat kemungkinan keinginan dari yang laki mungkin ada, tetapi mungkin yang satu masih ngambek lah ibaratnya. Bunda, tapi artinya Bunda ngelihatnya ini suatu kesempatan terakhir nggak sih? Kalau misalnya mereka baikan dia bisa lanjut, tapi kalau nggak bisa baikan ya benar-benar bisa. Kan belum tahu, bukan berarti umroh ini adalah jalan terakhir. Di Jakarta pun kalau menurut saya tanpa umroh, kalau mau membuka komunikasi dan kemudian meletakkan masalah pada masalahnya, itu kemungkinan jadi tidak perlu untuk kemudian harus lari kemana-mana untuk menyelesaikan masalah ini. Pertanyaan saya, punya nggak kemampuan untuk menganalisis dua-duanya tentang masalah ini? Bukan merasa bahwa kalau sesuatu masalah diberati oleh saya, kan orang yang begini harusnya dia memahami saya gitu. Itu akan susah. Tapi kalau kita sama-sama melihat masalahnya serumit apapun, kemudian dianalisa, kira-kira analisanya apa ya kita dengan masalah ini seperti ini, apa yang harus saya lakukan, kemudian berempati pada pasangan kita, apa yang diharapkan pasangan. Satu misalnya mengharapkan kalau mau memberikan uang atau apa kepada keluarga harus dengan minta izin dulu. Nah itu yang kemudian diutarakan, karena saya selalu percaya di dalam suatu hubungan pasangan suami istri, dua-duanya punya harapan, dua-duanya ingin punya cita-cita masing-masing. Nah ini kan yang harus dibicarakan, dicari jalan tengahnya. Tidak bisa kemudian yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sana, nggak ketemu. Tapi kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya punya hobi yang berbeda, misalnya satu berenang, satu golf, tapi carilah satu klub yang tempat bisa berolahraga yang memiliki dua fasilitas itu. Jadi harus selalu ada cari titik tengahnya. Kita hidup itu nggak boleh selalu kemudian juga mementingkan hanya mementingkan pasangan kita atau apa, tapi kita harus sama-sama memenuhi kebutuhan masing-masing juga gitu. Dah.